Apa sebenarnya surveillance campak individu atau case-based missile surveillance? Case-based missile surveillance adalah surveillance campak berbasis individu yang disertai dengan pemeriksaan laboratorium. Hal-hal yang dilakukan adalah melakukan pencatatan identitas setiap peserta berdasarkan variabel epidemiologi menggunakan form MR01. Berikutnya, melakukan pelacakan pengambilan spesimen dan melaporkannya secara individu. Mengapa case-based missile surveillance atau CBMS dan pemeriksaan spesimen campak perlu dilaksanakan? Hal ini disebabkan karena fase pengendalian campak saat ini menuju tahap eliminasi, jadi setiap kasus individu harus diselidiki. Hal lainnya adalah karena kasus klinis campak atau KLB campak yang dilaporkan belum tentu benar-benar kasus campak, sehingga perlu konfirmasi laboratorium. Hal berikutnya adalah kasus campak klinis. Setelah dilakukan pemeriksaan serologis, ternyata sebagian besar kasus adalah rubella atau bukan campak. Apa definisi operasional campak? Secara klinis, campak adalah suatu penyakit dengan gejala demam, bercak merah atau ras, berbentuk makulopapular. Apa jenis pemeriksaan laboratorium untuk campak? Untuk pemeriksaan serologis atau untuk mendeteksi adanya antibodi spesifik dan virus campak, pemeriksaan dilakukan adalah pemeriksaan ELISA IgM campak. Jenis pemeriksaan yang diambil adalah darah atau serum yang diambil dalam jangka waktu 4-28 hari setelah timbulnya res. Bagaimana kriteria pengambilan spesimen campak? Untuk pemeriksaan darah untuk kasus campak individu atau case base, yaitu setiap ada kasus harus diambil dan jika terjadi KLB sebanyak 5 sampel. Volume sampel campak adalah 3-5 ml darah atau 1 ml serum dan kriteria pengambilan yaitu penderita dengan suspek campak kurang dari 30 hari. Bagaimana dengan cara pemberian nomor EPID kasus individu? Jadi nomor EPID campak terdiri atas 12 digit. Digit 1 dan 2 kode provinsi. Digit 3 dan 4 kode kabupaten atau kota. Digit 5, 6, dan 7 adalah kode puskesmas di kabupaten atau kota tersebut. Digit 8 dan 9 kode tahun, digit 10, 11, dan 12 adalah kode kasus yang dimulai dengan 001. Bagaimana dengan pemberian nomor EPID pada KLB campak? Pada dasarnya sama saja dengan pemberian nomor EPID pada kasus individu, namun ditambahkan garing K1 di belakang nomor untuk kasus 1, garing K2 di belakang nomor untuk kasus 2, dan seterusnya. Pengiriman spesimen campak diusahakan secepatnya dikirimkan ke laboratorium. Suhu pengiriman diusahakan 2 derajat Celcius, diusahakan sampai di laboratorium kurang dari 48 jam, bila perlu diantar. Apabila tidak bisa segera dikirim, simpan dalam lemari pendingin bukan freezer. Hindarkan mencairkan dan membekukan sampai berulang-ulang. Lebih baik disimpan dengan es selama seminggu daripada dibekukan dan dicairkan berulang kali. Baik, sebelum kita pengambilan sampling, ada hal-hal yang harus kita perhatikan pada pra-analitik. Jadi yang harus kita gunakan pertama seperti biasa ada jas praktek, ada sarung tangan, kemudian ada kapas alkohol, ada kapas kasa steril, kemudian ada masker. Di sini ada 2 pilihan ya. Ketika kita punya spuit, kita pakai saja spuit yang 5 cc ataupun 3 cc. Kemudian kalau kita juga punya holder, kita boleh menggunakan needle ini. Kemudian ada bolpen, kemudian ada tabung berpenutup merah. Baik, awalnya kita akan memulai persiapan pengambilan sampel campak. Kita akan mempersiapkan pra-analitiknya. Jadi dari pra-analitiknya itu yang harus kita gunakan adalah jas lab, kemudian kita juga harus menggunakan sarung tangan sebagai APD standar. Sarung tangan. Kemudian kalau ada penutup kepala, itu juga harus menggunakan penutup kepala. Kemudian kita juga
kalau punya masker, kita juga bisa menggunakan masker. Ini yang harus kita gunakan sebelum pengambilan sampel. Baik, setelah pengambilan sampel yang dilakukan dan pengocokan selama 8 kali, kita harus diamkan 1 jam sampai kelihatan serumnya. Kemudian kita memisahkan serum yang dibutuhkan ke dalam tabung ini. Kemudian kita sentrifus dengan waktu 10 menit, RPM-nya 3000. Nah, kalau kita tidak memiliki sentrifus, berarti kita diamkan saja pada spuit atau tabung selama 1,5 jam sampai 2 jam. Baru kita pisahkan serumnya. Kita siap untuk menyimpannya di suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Kita akan melakukan packing campak ya, spesimen daripada campak. Lebih dahulu kita siapkan spesimen carrier yang sudah dilengkapi dengan cool pack. Cool packnya yang dingin ya. Ini kita sudah atur di dalam cool pack yang dingin. Ini sudah. Setelah itu kita akan periksa ini spesimennya. Tapi terlebih dahulu sebelum kita masukkan ke dalam plastik, kita akan lihat dulu labelnya, yaitu terlebih-lebih yaitu nomor EPID-nya, nama, jenis kelamin ya. Setelah itu baru kita kasih selotip ya, jadi selotip ini. Setelah itu kita masukkan ke dalam plastik ya. Dalam plastik ini kita taruh, ada tisu. Setelah itu kita masukkan ininya, harus ke bagian atas ya. Setelah itu kita tutup. Oke. Setelah itu kita masukkan ke dalam kotak primernya ya. Tetap ini harus bagian atas ya. Setelah itu kita tutup. Kita masukkan lagi ke dalam spesimen carrier. Nah, supaya tidak terjadi guncangan, kita akan taruh kapas atau tisu yang bisa menghambat supaya jangan terjadi guncangan di dalam ya. Nah, sebelum kita tutup, kita lihat dulu formulirnya. Ini ya, kita sudah cek ya, MR01-nya dengan formulir pengirimannya. Ini ya. Setelah itu, karena ini adalah spesimen carrier, di dalamnya ada
ini es, jadi supaya jangan basah kita bungkus di plastik, ya plastik yang untuk fotokopi juga boleh, supaya jangan basah, baru kita taruh di dalamnya. Oke, slip. Setelah itu baru kita tutup. Pastikan. Setelah itu kita lakban ini. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu. Ini dari Puskesmas mau antar spesimen campak Bapak. Oh iya, baik, makasih. Ya. Saya terima spesimen campak dari Puskesmas Losi. Pertama-tama saya mengecek labelnya apa dalam keadaan utuh atau dalam keadaan segar. Pertama-tama saya mengecek labelnya apa di Seloting. Ternyata lengkap ya di plat. Saya buka, saya mengecek Colpex-nya nanti masih dingin, suhu 2-8. Saya mengecek form MR01-nya dengan surat pengiriman sampelnya ada. Saya melihat nama pasien dan nomor etiknya ada. Saya ambil sampelnya, saya buka, saya melihat spesimennya. Spesimennya, nomor epitnya tertera sama dengan yang di form MR01. Jumlah spesimennya cukup 1 mili. Sekarang saya amankan spesimennya sebelum pengiriman ke kabupaten. Saya masukkan di lemari es suhu 2-8. Saya masukkan di kulkas suhu 2-8. Selanjutnya surat-surat ini saya arsipkan. Selanjutnya saya proses untuk besok ke rencana pengiriman ke provinsi, dan selanjutnya provinsi kirim ke pusat pemeriksaan laboratorium di Surabaya. Baik, setelah petugas kabupaten mengantarkan kepada petugas provinsi spesimen campaknya, kemudian petugas provinsi harus mengecek kembali spesimen campak yang telah diserahkan kepada petugas provinsi. Kemudian pertama-tama harus dipastikan dulu label packingannya bagus semuanya dan ada labelnya. Kemudian setelah itu kita bisa buka spesimen carrier-nya untuk memastikan kelengkapan dan juga spesimennya di dalam adequate atau tidak. Pertama adalah mengecek kelengkapan formulir. Jadi yang pertama mengecek apakah ada formulir MR01 dan sudah ada, dan juga ada formulir permohonan pemeriksaan spesimen campak dan sudah lengkap. Kemudian kita bisa mengecek suhunya masih dingin. Kemudian kita bisa mengecek spesimen campak yang berada dalam kotak primer ini. Kita bisa mengecek kembali label identitasnya beserta nomor epitnya, apa sudah benar atau tidak. Kalau sudah benar, maka spesimen tersebut bisa dikembalikan kembali
dalam plastik ini, kemudian dikembalikan kembali kepada kotak primernya. Jika spesimen tersebut langsung dikirimkan, bisa langsung di-packing kembali. Namun jika tidak, spesimen tersebut harus dimasukkan kembali ke dalam kulkas dalam suhu 2-8 derajat Celcius untuk menunggu dikirimkan. Dan jika ingin dikirimkan pada saat hari pengiriman, spesimen akan harus diambil dari kulkas, kemudian spesimen tersebut dimasukkan kembali ke dalam kotak primer. Kemudian ditata sedemikian rupa di dalam spesimen carrier, dipastikan semua cold pack dalam keadaan beku. Ditata sedemikian rupa agar tidak terguncang, ditutup dengan cold pack yang beku, kemudian dipastikan formulir yang telah diisi, formulir pengiriman spesimen dan juga formulir MR01 sudah terdapat dalam plastik yang dibungkus seperti ini. Kemudian dimasukkan bersama dengan pengiriman spesimen di dalam spesimen carrier. Selanjutnya, spesimen carrier tersebut ditutup, kemudian di packing kembali. Dipastikan packingannya adalah packingan yang kuat, dan setelah itu dipastikan labelnya ditempel pada permukaan spesimen carrier. Jadi labelnya berisi tentang nama kepada Balai Besar Laboratorium Kesehatan di Surabaya dengan nama dan nomor telepon penerima di sana. Dan ini adalah nama pengirim. Kemudian kita sertakan juga label seperti ini agar spesimen tersebut diketahui bahwa jangan sampai dibalik. Akan diserahkan untuk kemudian dikirim ke lab Surabaya. Bagaimana dengan cara pemberian nomor EPID kasus individu? Jadi nomor EPID campak terdiri atas 12 digit. Digit 1 dan 2 kode provinsi. Digit 3 dan 4 kode kabupaten atau kota. Digit 5, 6, dan 7 adalah kode puskesmas di kabupaten atau kota tersebut. Digit 8 dan 9 kode tahun. Digit 10, 11, dan 12 adalah kode kasus yang dimulai dengan 001. Bagaimana dengan pemberian nomor EPID pada KLB campak? Pada dasarnya sama saja dengan pemberian nomor EPID pada kasus individu, namun ditambahkan garing K1 di belakang nomor untuk kasus 1, garing K2 di belakang nomor untuk kasus 2, dan seterusnya. Pengiriman spesimen campak diusahakan secepatnya dikirimkan ke laboratorium. Suhu pengiriman diusahakan 2 derajat Celcius, diusahakan sampai di laboratorium kurang dari 48 jam, bila perlu diantar. Apabila tidak bisa segera dikirim, simpan dalam lemari pendingin, bukan freezer. Hindarkan mencairkan dan membekukan sampai berulang-ulang. Lebih baik disimpan dengan es selama seminggu daripada dibekukan dan dicairkan berulang kali.